إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله متصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الآية. وقال الله تعالى أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini tak henti-hentinya kita digerakkan oleh Allah karena wujud cinta dan kasih sayangnya Allah, sehingga kita dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita pergi ke tempat di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Tak henti-hentinya kedua mata ini bisa berkedap-kedip, tak henti-hentinya tangan ini masih bisa diayunkan, tak henti-hentinya kedua kaki ini bisa dilangkahkan, tak henti-hentinya mulut ini juga tak henti-hentinya banyak berbicara, tak henti-hentinya kita ini selalu merasa ngantuk, merasa lapar, merasa haus, berbagai macam, tak henti-hentinya sesuatu keinginan yang ada di dalam benak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, besar, kecil, kurus, gemuk, kaya, miskin, punya jabatan atau tidak, santri atau kiai, pimpinan atau rakyat, semuanya tak henti-hentinya untuk melakukan berbagai macam aktivitas apa yang dia lakukan di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan kesibukan mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah, nikmat hidup, nikmat tempat, nikmat waktu yang kemudian Allah berikan kepada kita semata-mata wujud dan kasih sayang Allah kepada kita. Maka di Sayyidul Ayyam ini, dengan tak henti-hentinya Allah, dengan tak henti-hentinya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan, mari kita balas tak henti-hentinya itu dengan rasa syukur kita, tak henti-hentinya untuk selalu bersabar, tak henti-hentinya untuk selalu tabah, tak henti-hentinya untuk selalu kuat, tak henti-hentinya untuk selalu tegar untuk menghadapi kehidupan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Intinya di Sayyidul Ayyam ini, di pertemuan khutbah kali ini, judulnya adalah tak henti-hentinya nikmat ataupun berbagai macam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang hamba merasa hidupnya tenang, aman, damai, bahagia, senang, sejahtera.
Tapi di balik kesenangan, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan seorang hamba, kalau masih ada di permukaan bumi Allah, mulai dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari ujung utara sampai ke ujung selatan, baik yang punya kekuatan cahaya ataupun kekuatan yang tidak memiliki kekuatan cahaya, kalau masih ada di permukaan buminya Allah, walaupun ada di kehidupan planet Jupiter, planet-planet yang kita kenal di sekolah, bangku sekolah yang diajarkan oleh guru-guru kita, kalau kita masih ada di permukaan bumi, di alam semesta, zona keamanan itu masih belum mutlak, zona kedamaian itu masih belum mutlak, zona kenyamanan itu masih belum mutlak, zona kebahagiaan itu masih belum mutlak. Senyummu seolah-olah menunjukkan bahagia, tapi hakikatnya ada perang batin di dalam dirinya, perang pikiran di dalam dirinya, sehingga kebahagiaan itu terlihat dari raut wajahnya, tapi di dalam hatinya penuh dengan goncangan untuk menjalani hidup di permukaan bumi Allah. Buktinya di ruang masjid ini badan sehat, tapi gerah, tidak ada kipas angin, gerah karena tidak ada AC, berarti kenyamanan masih belum mutlak. Kenapa Allah tidak berikan kenikmatan itu secara mutlak sepenuhnya kepada kita? Ingat, Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, sebagaimana Sahibul Fakir Khatib menyampaikan salah satu firman Allah. Mari kita simak baik-baik, dengarkan baik-baik, masukkan dalam hati baik-baik. Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyirus sabirin. Allah katakan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in, kami, kata Allah, kami, kata Sang Pencipta alam yang menghidupkan kita, yang nantinya akan mematikan kita. Allah katakan, lanabluwannakum bisyai'in, mereka akan senantiasa, selalu dan selalu akan diuji, tak henti-hentinya akan selalu diuji oleh Allah, yang Allah siapkan berbagai macam ujian. Bisyai', ujian itu berbagai macam yang Allah berikan. Gigi sekarang sehat, besok bisa sakit gigi. Kepala sekarang tenang, besok kita pikiran tidak begitu tenang karena banyak pikiran yang harus kita lakukan untuk menutupi suatu kebutuhan kehidupan. Sekarang hidup kita tenang karena punya uang yang melimpah, harta yang banyak. Besok giliran kita akan sedikit demi sedikit uang harta yang kita punya, yang hari ini kita pegang, setumpuk demi setumpuk, sekoper demi sekoper, kalau perlu sekontainer sekontainer, sedikit demi sedikit habis. Sehat kita, besok kita akan merasakan sakit. Senang kita, besok kita akan merasakan susah. Sehat kita, besok kita akan merasakan sakit. Ini adalah merupakan bisyai'. Kita selalu diuji oleh Allah. Kenapa Allah Ta'ala memberikan ujian? Bukan hanya sekedar ujian-ujian yang berkaitan dengan harta, tetapi Allah di sini menyampaikan minal khauf, mereka akan diuji dengan berbagai macam ketakutan. Khauf, takut hantu, takut pocong, takut tak lampir, takut genderuwo, berbagai macam ketakutan, hal-hal yang berkaitan dengan gaib, takut sihir, takut tenun, takut bala, macam-macam ketakutan itu menghantui dalam kehidupan kita. Takut miskin, takut rugi. Khauf, Allah sebutkan dalam Al-Quran minal khauf,
ujian itu berbagai macam ketakutan yang selalu menimpa dalam kehidupan kita. Saya, khatib, jamaah, istri, anak, seluruh keluarga kita pasti ada khauf di dalam dirinya, rasa takut itu ada. Jangan merasa hidup itu tenang, bahwa di balik ketenanganmu ada rasa ketakutan, ada suatu ketakutan yang nantinya bergetarlah badan itu karena ancaman dan hukuman yang Allah siapkan untuk kita. Kalau kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Allah contohkan yang sangat sederhana. Ada rasa takut itu dari sisi lapar. Mereka takut lapar, mereka takut nggak makan, mereka takut nggak minum. Wanaksim minal amwal, mereka takut hartanya nggak ada, mereka takut dompetnya kosong, mereka takut uang yang disimpan di dalam bank habis sedikit. Mereka takut uangnya kalau dipinjam habis. Mereka takut kalau uangnya untuk melakukan usaha, baik usaha dalam sektor pertanian, perikanan, ataupun berbagai macam usaha. Takut mereka. Wanaksim minal amwal, rasa takut itu ada. Wal anfus, bahkan jiwa yang awalnya tegar kuat, takut sakit, takut lelah, takut risau, takut risih, takut gundah gulana. Wasabarat, mereka juga takut tentang hal-hal yang berkaitan dengan buah-buahan. Wasabarat, Allah contohkan tentang kebuah-buahan. Mereka punya kebun hamparan tanah yang ditanam oleh manusia untuk menanam kebunan-kebunan, berbagai macam kebun yang mereka tanam. Kebun berupa kebun jambu, kebun singkong, kebun mangga, kebun-kebun yang ada di kawasan Wakaburi Terpadu khususnya pada umumnya, banyak kebunan-kebunan yang ditanam oleh mereka yang merupakan hamba dari Allah. Samarat, mereka takut buahnya tidak melimpah, mereka takut buahnya busuk, mereka takut tidak berbuah tatkala ditanam. Tetapi ingat kata Allah, wabashiril wabashiril sabirin, katakan, sampaikan wahai Muhammad, berikan ketenangan kepada mereka secara mutlak. Kalau mereka takut lapar, takut rugi, takut hilang hartanya, takut sedikit, takut miskin dan sebagainya, takut tanaman tidak berbuah, wabashiril sabirin, mereka akan diberikan lebih dari apa rasa ketakutan itu adalah orang yang penuh dengan sabar tatkala mempersiapkan hidup di permukaan dunia Allah. Persiapkan bukan hanya siap ketika kita ambil wudhu berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat untuk menunjukkan rukun, i'tidal, sujud, tumaninah dan sebagainya, tapi semua ritual ibadah kita, mulai kita menggunakan peci, baju, sarung, berangkat ke masjid, hatta makan minum, kerja setiap hari, botang banting tulang untuk mencukupi anak keluarganya kita. Satu, persiapkan dulu kendaraan, sabar agar kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, karena janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang Allah sampaikan, wabashirus sabirin, hanya orang-orang yang pemberani adalah orang-orang berjiwa sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat yang merupakan pukulan bagi kita. Bukan hanya dongeng, bukan hanya Al-Quran yang perlu dibaca, bukan hanya Al-Quran yang harus dibaca, tapi bagaimana kita bisa menghayati dan bisa masukkan di dalam seluruh badan kita. Dan Allah itu juga menegaskan di dalam Al-Quran yang lain, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi Kitabul Karim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia di dalam manusia itu ada santri, ada guru, ada pengasuh, ada pimpinan, ada direktur, ada dirut, ada pihak manajer, ada karyawan, ada petani, berbagai macam kebiasaan nas manusia, berbagai macam kehidupan yang dikerjakan oleh manusia.
Ahasiban nas, apakah manusia yang berbagai macam pekerjaan yang mereka geluti sudah mengira bahwa mereka ini yang telah mengatakan amanah, aku beriman kepadamu, aku kuat, aku kaya, aku hebat, aku banyak pekerjaan, aku serba cukup, aku punya pangkat, aku punya kedudukan, aku. Allah katakan amanah, mereka mengucapkan ikrar, aku telah beriman kepadamu. Ingat, Allah katakan di dalam kalimat akhirnya, wa hum la yaftanun. Kalau kau iman kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan uji keimananmu. Kalau engkau orang kaya, akan kuuji kekayaanmu. Kalau engkau hebat, akan aku uji kehebatanmu. Kalau sudah teruji kehebatanmu, kecerdasanmu, kemampuanmu, kekayaanmu, keimananmu, ketakwaanmu, ibadah, ketaatan dan kepatuhanmu, kalau kau masih bisa menunjukkan sabar, tabah, ikhlas, masih semangat giat, menunjukkan spirit dalam melakukan berbagai macam ibadah, niscaya kita semua termasuk orang-orang yang sabirin. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran lain, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempat ini panas, tapi bagi orang sabar kurang panas tempat ini. Lebih panas ini bumi, lebih banyak berkahnya. Lebih panas ini bumi, lebih banyak pengampunannya. Itulah timing orang-orang sabar. Senang dengan panas, senang dengan gerah, senang dengan susah. Di dalam hadis-hadis yang lain, junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa. Di dalam doa itu mengatakan baginda Nabi Muhammad, Allahumma inni, duhai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku a'udzubika, meminta pertolongan kepadamu, meminta perlindungan kepadamu, min jahdil bala, dari segala musibah, dari segala ujian, dari segala tantangan. Saya hidup, maka berikan aku kehidupan ini untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan musibah ujian, kesabaran. Minal jahdil bala, itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, wadhara'is syaqa, kita juga meminta perlindungan kepada Allah, keamanan kepada Allah, keselamatan kepada Allah, agar kita senantiasa diberi kemampuan tatkala ditimpa kesengsaraan takdir dalam kehidupan yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu pilihan antara baik antara buruk, tergantung kita bagaimana kita menjadikan jalan hidup itu baik atau sebaliknya jalan hidup kita menjadi buruk. Tetapi ingat, kata Nabi, wadhara'is syaqa, minta perlindungan agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari hal-hal yang dapat menimpa kesengsaraan takdir dalam kehidupan kita. Rubah takdir itu dengan doa, terus berusaha tingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan takdir terbaik, bukan takdir terburuk kepada kita. Wasu'il qada, kata Nabi, minta kepada Allah, bukan hanya meminta agar kita sabar tatkala menghadapi musibah, bukan hanya sekedar minta takdir yang baik dan terhindar dari takdir yang buruk, tapi kita wasu'il qada, juga kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita senantiasa wasamatatil a'da, agar kita terhindar dari perkara-perkara yang dapat mengembirakan orang-orang yang dianggap musuh, orang-orang yang tak suka di dalam kehidupan kita. Kita berjuang, di balik perjuangan itu banyak orang tak suka. Kita jihad, di balik jihad kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggikan kalimat la ilaha illallah, perkara baik, sesuatu apa yang merupakan lampah-lampahnya Nabi diperjuangkan oleh kita. Kita masih ada zona tidak aman, banyak orang-orang tak suka, banyak orang-orang tak senang, banyak orang-orang yang membenci,
bahkan ada suatu keinginan untuk mengintimidasi, bahkan untuk mencegat, bahkan untuk memerangi orang-orang yang berdakwah di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu'il qada wa syafa'atul a'da, minta takdir yang baik, semoga kita terhindar dari takdir yang buruk, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang membuat musuh itu senang gembira. Jadikan doa ini perisai sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, doa-doa yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij jama'ahum, Allahumma shamil sarrahum, Allahumma khalid baina qulubihim. Ini adalah merupakan doa perisai tatkala kita hidup di dunia, bukan hanya parang yang kita angkat, bukan hanya senjata AK-47 yang kita angkat tatkala ada pemberontakan ketika kita diperangi oleh musuh-musuh, tapi kita juga mengangkat hari ini, angkat senjatamu, yaitu senjata doa, untuk senantiasa mengangkat, meminta perlindungan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ini adalah merupakan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, "Mayuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan titipkan musibah atau ujian kepada mereka agar mereka menjadi orang baik. Di balik ujian yang Allah berikan kepada kita, ada kebaikan yang Allah simpan yang nantinya akan Allah berikan kepada kita. Sekarang kita sengsara, kita sedih, banyak sesuatu yang timbul rasa sedih itu. Mungkin karena badan tidak sehat, mungkin usia sudah lanjut, mungkin kita lagi ditinggal istri, mungkin anak kita meninggal, mungkin santri banyak yang melanggar, mungkin ekonomi kita lagi terpuruk. Khairan yusibu, berbagai macam musibah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tampakkan dalam kehidupan kita, tetapi yusibu minhu, ada kebaikan-kebaikan yang Allah simpan yang kemudian nantinya akan Allah berikan kepada orang yang merasa dirinya terus diasah kesabarannya, terus diasah untuk tabah menerima berbagai macam musibah dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi mendoakan kita, dan kita harus mengikuti doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Allahumma, duhai Allah, ajurni, berikanlah kami pahala-pahala fi musibati, pahala-pahala karena musibah yang kau berikan ini. Wa akhlifni khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar kepada kami. Kalau musibah ini ada kepada kami, maka jadikan musibah ini menjadi amal kami, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Semoga dengan adanya khutbah ini kita bisa mempersiapkan diri kita dalam hidup yang masih ada, yang masih diberi nikmat hidup waktu oleh Allah di permukaan bumi ini, untuk lebih mensiapkan diri, perisai-perisai kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi hidup, sehingga kita akan mendapatkan limpahan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu as-sami'ul 'alim. Ibadallah, astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala